illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'adzim. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah SWT, muslimin muslimat, rekan sejawat rahimakumullah. Eh, Pertama-tama mungkin kita haturkan ya syukur kita kehadirat Allah SWT atas segala nikmat karunia-Nya kepada kita semua sampai pada detik ini dia masih memberikan kasih sayangnya ya, memberikan nikmatnya, memberikan hidayahnya, memberikan nikmat-nikmat yang sungguh sangat luar biasa ini, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah, nikmat kesehatan, ya pokoknya nikmat-nikmat yang besar itu semuanya tidak luput sempurna kita terima pada hari ini. Sampai nikmat-nikmat yang mungkin tidak kita sadari bahwa nikmat itu sungguh eh, berarti ya buat kita ya. Dan kita kadangkala baru menyadari bahwa nikmat itu sungguh berarti ketika kita mengalami kehilangan dari nikmat itu. Padahal selama ini kita anggap nikmat itu sangat sederhana sekali gitu ya. Dan semoga nikmat-nikmat yang telah Allah berikan ini semoga bisa kita optimalkan dalam upaya kita untuk mengisi kehidupan kita di dunia ini dalam mengumpulkan bekal ya sebanyak-banyaknya, bekal seberkah-berkahnya untuk kehidupan kita kelak setelah kematian yang jauh lebih indah, semoga jauh lebih penting ya dan jauh lebih kekal ya daripada kehidupan di dunia ini. Salawat serta salam juga senantiasa kita haturkan kepada teladan utama kita ya, baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam eh, beserta segenap keluarganya, para sahabat dan para pengikut-pengikutnya hingga akhir zaman. Baik, Bapak Ibu sekalian, muslimin muslimat rahimakumullah. Sebelum saya masuk ke dalam materi, izinkan saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Eh, Semoga Allah memberikan penerimaan sebaik-baik penerimaan atas amal ibadah kita semua di bulan Ramadan kemarin. Dan mumpung masih Syawal, saya juga mengucapkan mohon maaf selama ini jika ada khilaf, salah tutur kata, salah perbuatan, salah tindakan. Dan semoga Allah memberikan kesempatan kita ya untuk setidaknya minimal dua lah ya. Yang pertama kita dipertemukan lagi oleh Allah di bulan Ramadan tahun depan ya. Dan yang paling penting yang tidak kalah pentingnya adalah kita diberikan kesempatan untuk mempersiapkan lebih baik ya daripada yang sebelum-sebelumnya. Sehingga Ramadan kita terasa lebih indah, terasa lebih memberikan impact atas kehidupan kita sehingga kita bisa mendapatkan gelar takwa yang selama ini berharga untuk kita jadikan bekal. Baik, izinkan saya untuk menyampaikan ya sharing lah ya untuk sebuah kisah pada pagi hari ini. Izin saya share untuk ininya slide-nya. Oke. Tokoh atau mungkin sosok yang mungkin akan kita sedikit bahas pada pagi hari ini adalah beliau yang mulia ya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, salah satu dari 10 manusia terhebat yang pernah hadir di muka bumi ini, al-asyara mubashshar bil jannah, 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Salah satunya beliau ini ya Utsman bin Affan. Beliau juga termasuk pemimpin besar ya, khalifah yang ketiga dari Khulafaur Rasyidin setelah Abu Bakar, setelah Umar dan kemudian dilanjutkan oleh Utsman bin Affan. Dan yang kita angkat di sini mungkin adalah sosok profilnya dulu ya, atau mungkin latar belakangnya beliau dan kemudian kiprahnya ya, yang itu sungguh sangat fenomenal. Karena tokoh ini sungguh sangat familiar di telinga kita. Pasti semua kita juga sudah tahu banyak ya terkait tentang kisahnya, sepak terjangnya, amalnya, yang itu semua bisa menginspirasi buat kita. Bahkan anak-anak kita, ya adik-adik kita semuanya pun juga tidak asing di telinganya ya. Bahwa Utsman bin Affan ini adalah sosok yang sangat luar biasa. Zunurain ya, salah satu julukan beliau, pemilik dua cahaya. Apa itu dua cahaya tersebut? Coba nanti kita bahas. Dan mudah-mudahan ini nyampe ya ke pembahasan terakhir karena
cukup panjang sebenarnya pembahasan atau mungkin kisah tentang Utsman bin Affan. Jelas ya usia beliau termasuk cukup lama dibandingkan sahabat-sahabat yang lainnya. Kalau Umar, mohon maaf, Abu Bakar, Umar, Rasulullah sendiri usianya sekitar 60-an ya, 63 tahun. Tapi Utsman ini cukup panjang dikaruniai usia oleh Allah Subhanahu wa taala hampir nggak hampir ya, lebih dari 80 tahun usianya. Sangat panjang. Dan 80 tahun ini coba kita sharekan dalam waktu kurang dari 1 jam kan ya nggak mungkin. Itu artinya mungkin ada highlight saja ya mungkin ya. Karena kami diberikan kesempatan untuk mengkaji sirah sahabat ini, khususnya Utsman bin Affan di Sirah Community Indonesia itu 6 bulan kalau tidak salah ya. 1 tahun bersama dengan Ali, jadi Utsman dan Ali itu satu paket. Nah, Utsman ini pembahasannya kurang lebih 6 bulan. 20 sampai 24 ini sesi gitu ya. Mulai dari profilnya, kemudian kekhalifahannya, kemudian ini ininya ya apa namanya kebijakan-kebijakan dalam pemerintahannya, ekonomi, politik dan seterusnya, sampai mungkin yang paling seru adalah ini bagian akhir dari periode Utsman ini, ketika di situ mulai muncul fitnah dan fitnah, dan itu tidak sedikit dan tidak sederhana pembahasannya, dan mudah-mudahan pagi hari ini bisa kita selesaikan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin kita awali dengan sebuah statement ya yang itu dikeluarkan oleh Syurahbil bin Muslim dalam riwayat Ahmad dalam kitab Az-Zuhd di halaman 168. Beliau menuturkan bahwa kana yut'imun nas tu'amal imarah. Jadi Utsman bin Affan itu karena sebagai pemimpin ya, beliau itu melayani, memberikan servis kepada rakyatnya itu ibarat memberi makanan kepada rakyat, itu ibaratnya seperti memberikan hidangan kepada raja. Bayangkan, kepada raja. Tetapi wa yadkhulu baitah fayakul al-khal wa zait. Ketika kita masuk ke rumah beliau, rumah yang sangat sederhana itu ya di samping Masjid Nabawi, itu beliau hanya menyantap makanan yang sangat sederhana. Hanya ya mungkin roti gandum atau dan lain sebagainya, tetapi hanya bumbunya cuma cuka dan minyak nabati. Ini pemimpin dan ini sebenarnya biasa ya. Abu Bakar pun seperti ini. Umar pun apalagi, kalau Umar sudah pernah kita bahas, luar biasa itu ya. Kezuhudannya itu sungguh sangat luar biasa. Itu terhadap dirinya sendiri ya. Tetapi terhadap rakyat, terhadap masyarakat muslimin yang itu dipimpin itu ibarat raja gitu. Ibarat raja. Kalau memberi makan ya, memberikan bantuan apalah, kalau bahasa kita hari ini bansos gitu ya, bansos itu nggak di depan pinggir jalan ya dibagikan satu-satu, enggak, dia bagikan aja ya, mungkin ya dihantarkan satu persatu ke rumahnya, dilayani, diberikan yang terbaik dan seterusnya. Itu salah satu potret kepemimpinan Islam yang itu ada pada diri Utsman bin Affan. Nah, ini sebagai gambaran awal ya bagaimana beliau itu hadir. Dan perlu diketahui sebelum kita masuk ke dalam pembahasan bahwa periode Utsman dan Ali ini ada sedikit perbedaan ya dibandingkan dengan periode sebelumnya yaitu Abu Bakar dan Umar. Ada sedikit perbedaan. Dan perbedaannya bukan berkaitan dengan prinsip, tidak. Prinsip kenabian. Karena kita tahu ada sebuah hadis yaitu fa'alaikum bisunnati wasunnata khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Jadi Rasulullah SAW itu memberikan sebuah judgement ya, legitimasi kepada kita semua kaum muslimin bahwa ya untuk selamat kehidupan dunia itu harus mengikuti sunnahku. Apakah cukup? Ternyata tidak. Harus juga dilanjutkan mengikuti sunnah dari Khulafaur Rasyidin. Dan itu ulama sepakat ada 4 ya. Khulafaur Rasyidin yang disepakati ulama. Sebenarnya ada 5, yaitu dengan Hasan sebagai pelengkapnya. Dan semuanya itu bobotnya sama. Bobotnya sama secara prinsip atau secara sunnah ya. Kelanjutan dari sunnah Rasulullah SAW. Jadi seakan-akan begini. Jika kita ingin selamat, jika kita ingin bahagia, terutama di akhir zaman nanti, di akhir-akhir nanti, ya kita harus berkomitmen benar-benar mengikuti sunnah Rasulullah SAW dan sunnah Khulafaur Rasyidin. Ini final ya. Dan
konteksnya ketika kita membahas Utsman pun sama seperti itu. Utsman dibandingkan dengan Abu Bakar dan Umar juga memiliki keutamaan yang sama. Ada sunnah-sunnah yang itu kita harus teladani hingga nanti akhir zaman. Tetapi ada hal yang berbeda. Ada yang berbeda ketika kita menginjak periode Khalifahan Utsman dan nanti berlanjut ke Ali. Perbedaannya apa? Perbedaannya terletak pada basis masyarakat, basis sosial kemasyarakatan yang itu ada di era Utsman dan Ali, dan itu berbeda dengan era Abu Bakar dan Umar. Jadi perbedaannya bukan pada sosok pribadi Utsman dan Ali nanti, ya, tidak. Tetapi pada masyarakatnya. Karena periode Abu Bakar dan Umar itu sahabat-sahabat masih banyak yang hidup. Terutama sahabat senior ya, sahabat-sahabat senior yang dulu membersamai Rasulullah sejak awal, muhajirin terutama, dan ansor, itu masih ada, masih eksis. Nah, kemudian di waktu yang sama jumlah tabiin itu masih awal, masih proses-proses awal. Tabiin itu kan yang generasi setelah sahabat, tapi mereka tidak bertemu dengan Rasulullah, itu tabiin. Kemudian proses futuhat pengembangan Islam itu juga semakin luas. Dan kaum muslimin menuju ke puncak kestabilannya ya. Wilayahnya semakin luas, kemudian banyak yang diatur, kompleks sekali permasalahan sosialnya dan seterusnya. Nah, ketika posisi Utsman ini menggantikan khalifahan sebelumnya Umar dan Abu Bakar ya, nah, tabi ini sudah banyak mengambil posisi-posisi yang dulu diisi oleh sahabat. Tetapi ya tentu saja sahabat pun juga sudah mulai berkurang ya, banyak yang sudah wafat, sudah mulai berkurang. Dan ternyata regenerasi ini tidak dapat menandingi luasnya permasalahan, luasnya ini ya pengembangan wilayah Islam pada saat itu. Dan ini terjadi pada separuh kepemimpinan Utsman bin Affan. Sehingga nanti di akhir periode beliau muncullah fitnah. Muncullah fitnah dan nanti dilanjutkan oleh Ali. Sehingga kan banyak yang mungkin terdengar di telinga kita ya, kisahnya Ali itu di apa namanya dikomplain sama masyarakatnya, wah terlalu banyak masalah ini di eranya Ali, ada Khawarij, ada dan seterusnya, kemudian pertikaian dengan Muawiyah nanti di Syam juga nggak selesai-selesai. Ini kan banyak yang komplain, gimana sih ini kok nggak seperti periode sebelumnya. Jawabannya Ali luar biasa, ini orang cerdas beliau. Itu simpel ya. Dulu ketika zamannya Abu Bakar, Umar, Utsman gitu ya, rakyatnya seperti aku, para sahabat. Sedangkan kali ini aku rakyatnya seperti kalian. Jadi ini bisa menjadi sebuah penanda ada sebuah perubahan kualitas, jelas. Tetapi perubahan di sini ya tentu saja mereka masih dalam predikat atau generasi salafus soleh ya, generasi dengan generasi terbaik. Tapi ada sedikit perubahan ini ternyata memunculkan tantangan yang cukup kompleks. Nah, dan ini yaitu tadi akan berimpact kepada bagaimana suasana ya terutama politik ya sosial politik di kaum muslimin di akhir kepemimpinan Utsman hingga nanti puncaknya Utsman wafat terbunuh kemudian begitu juga dengan Ali juga ternyata bagian dari korban juga itu meskipun sahabat berusaha untuk menyelesaikannya tapi ternyata tidak sederhana yang dibayangkan seperti itu sedikit highlight ya bagaimana periode Ali atau Utsman ya nanti dilanjutkan oleh Ali bin Abi Thalib. Baik teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan kali ini awal mungkin kita mencoba untuk membahas profil dari Utsman bin Affan ya. Uh, beliau bernama lengkap secara nasab ya Utsman bin Affan bin Abdul Al-Ash bin Umayyah bin Abdi Syams bin Abdul Manaf. Nah, dari sini ada sebuah informasi penting ya sebenarnya bahwa ada nama Abdul Manaf di sini. Abdul Manaf. Abdul Manaf itu salah satu uh, buyutnya Rasulullah juga. Jadi antara Rasulullah dengan Utsman itu ketemunya di Abdul Manaf. Kalau Rasulullah kan bin Abdullah, bin Abdul Muthalib, bin Hashim, bin Abdul Manaf. Nah, sedangkan Utsman ini adalah Abdul Syams bin Abdul Manaf. Jadi ya tidak jauh sebenarnya, masih orang dekat dari keluarga Abdul Manaf atau Bani Abdul Manaf.
Hanya saja nanti ketika era Rasulullah dikenal sebagai Bani Hashim. Kemudian Utsman ya masuk ke Bani Abdi Syams. Dan di Bani Abdi Syams ini banyak sekali tokoh-tokoh ya. Seperti Abu Sufyan, beserta dengan istrinya ya. Hindu ini juga bagian dari Abdi Syams. Ada Utbah bin Robi'ah, ada Syaibah bin Robi'ah, ada Walid bin Utbah, ada Uqbah bin Abi Mu'aid, itu semua Abdi Syams. Tokoh-tokoh besar, pengusaha-pengusaha besar ya, kaya raya semua. Dan kita harus tahu ternyata Utsman itu besar dan tumbuh di lingkungan keluarga yang seperti ini. Ini Bani Abdi Syams itu juga eh, golongan bangsawan, rata-rata semuanya adalah pengusaha besar, ya bukan pedagang kelontongan di pasar, enggak ya, tetapi segmen jual belinya itu ke ekspor impor ya, ke luar negeri gitu. Kalau ayahnya Utsman itu dagangnya sampai Afrika, dilanjutkan sama Utsman nanti, diwariskan oleh Utsman. Jadi pasarnya Utsman itu ke Habasyah, ke pasar Afrika. Ada lagi juga nanti yang lainnya, keluarga-keluarga yang lain, ada yang ke Persia, Roma, dan seterusnya. Itu sebagai objek dagangnya seperti itu. Nah, perlu dikatakan Utsman itu ya tumbuh dan berkembang di lingkungan keluarga yang seperti ini. Pedagang besar semua. Jadi karakternya, kepribadiannya, kepercayaan dirinya oleh Utsman, diri Utsman itu juga tumbuh dengan luar biasa dari keluarga-keluarga hebat. Kemudian ibu dari Utsman ini namanya Arwa. Arwa bin Quraisy, kemudian bin Robi'ah, bin Habib, bin Abdi Syams. Sama-sama Abdi Syams. Satu keluarga juga. Nah, tapi menariknya adalah neneknya dari ibu. Jadi ibunya siapa tadi? Utsman ini Arwah punya ibu. Jadi kan neneknya Utsman ya, itu namanya Ummu Hakim. Nah, Ummu Hakim Al-Baydha ini binti Abdul Muthalib. Nah, kita tahu Abdul Muthalib kan kakeknya Rasulullah. Jadi neneknya Utsman itu bibinya Rasulullah SAW. Bahkan bisa dibilang katanya Ummu Hakim ini Al-Baydha ini kembar dengan Abdullah. Jadi Abdul Muthalib punya istri, saya lupa namanya, istrinya orang Madinah itu kalau nggak salah. Bukan, itu istrinya Hashim ya, kakaknya lagi ya. Nah tapi Ummu Hakim ini ternyata dari ibunya Abdullah itu yang melahirkan Abdullah dan Ummu Hakim ini. Jadi katanya kembar. Dan ini neneknya Utsman juga. Jadi ternyata juga dekat juga antara Utsman dengan Rasulullah. Jadi kalau bisa dibilang Rasulullah itu ya keponakannya Rasulullah. Mohon maaf, Utsman itu adalah keponakannya Rasulullah SAW dari jalur ibu. Dari jalur ibu, karena neneknya Utsman itu bibinya Rasulullah. Jadi ya nggak jauh-jauh, bukan keluarga yang jauh, bukan orang yang jauh, antara Rasulullah dan Utsman ini ya bisa dibilang keluarga dekat, sangat dekat. Kunyahnya adalah Abu Amr dan Abu Abdullah, karena Abdullah itu anak pertamanya Utsman ya, dari Ruqayyah. Dari Ruqayyah punya anak pertama namanya Abdullah. Nah, jadi nama kunyahnya Utsman adalah Abu Abdullah salah satunya. Nah, julukannya adalah Dzunurain. Dzunurain. Nah, itu yang artinya adalah pemilik dua cahaya. Karena Utsman ini menantu Rasulullah, menikahi dua anak dari Rasulullah, Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Dan menikahnya tidak bersamaan ya. Jadi Ruqayyah dinikahi, kemudian beliau wafat. Ruqayyah ini di tahun 2 Hijriah setelah perang Badar, kemudian dinikahkan dengan Ummu Kulsum. Dan tapi ternyata nanti Ummu Kulsum juga wafat ya. Sehingga Utsman ini dari segala sisi ya sangat dekat dengan Rasulullah. Sudah apa tadi? Satu keluarga Bani Abdul Manaf, dari Abdul Muthalib juga, dari keluarga nenek juga dekat, dan ternyata menantunya juga. Nah, eh, Utsman ini lahir di Mekah, lahirnya 6 tahun setelah peristiwa di tahun gajah. Berarti kurang lebih ya 6 tahun lebih muda daripada Rasulullah SAW. 6 tahun lebih muda. Jadi usia masuk Islamnya Rasulullah, kalau Islam itu tahun 40 tahun, ya usia Rasulullah 40 tahun menjadi Nabi. Berarti usia pada saat Rasulullah menjadi Nabi, usianya Utsman sekitar 34 tahun. Bayangkan ya, 34 tahun. Jadi ya dengan Abu Bakar dekat, dengan Rasulullah apalagi. Skala secara keluarga juga dekat.
Nah, sepanjang hidupnya ini keluarga Rasulullah ya. Utsman ini keluarganya Utsman maaf, menikahi 8 istri. Tapi tidak bersamaan ya, tidak bersamaan. Jadi 8 ini total, kan ada yang wafat dan seterusnya ya. Dan semuanya dinikahi setelah masuk Islam. Jadi ketika sebelum masuk Islam beliau ya jomblo gitu ya. Kemudian istri pertamanya yang pertama kali menikah itu dengan Ruqayyah itu. Dan anaknya cukup banyak ya, ada 16 orang. 9 laki-laki dan 7 perempuan. Banyak anaknya Utsman, cukup banyak. Kalau Abu Bakar dan Umar kalau nggak salah tidak terlalu banyak. Yang paling banyak sebenarnya Ali ya. Ali itu anaknya banyak banget, hampir 40 kalau nggak salah. Yang istrinya juga nggak satu berarti kan ya. Oke, ini nggak usah kita bahas terlalu jauh, nanti meremen kemana-mana. Tetapi yang jelas ada yang menarik di sini, istrinya Utsman ini ada berapa tadi ya? Ada 8 ya. Ada 8 dan rata-rata semuanya tokoh. Nah, ini luar biasa. Ruqayyah, Ummu Kulsum kan jelas ini anaknya Rasulullah. Ada Fakhita binti Ghazwan. Fakhita binti Ghazwan itu dari Bani Ghazwan, juga tokoh juga anaknya tokoh. Ada Ummu Amr binti Jundub al-Azdiyah, ada Fatimah binti Al-Walid al-Makhzumiyah. Ini anaknya Walid bin Mughirah, tokoh Bani Makhzum yang dulu memusuhi Rasulullah. Anaknya jadi istrinya Utsman. Kemudian ada Ummu Al-Banin dari Bani Hishin binti Uyainah. Ada Romlah binti Syaibah bin Robi'ah. Ada yang terakhir ini ya, ada Nailah binti Al-Farisah Al-Kalbiyah dari Bani Kalb. Menarik ini ya, karena ini istri beliau yang terakhir. Nailah ini dinikahi Utsman di usia sangat muda sekali. Dan tampaknya Nailah ini yang mendampingi Utsman ketika Utsman di hari-hari terakhirnya ya, ketika rumah beliau dikepung oleh para pemberontak, dikepung di Madinah oleh para pemberontak dari berbagai negeri, dan Utsman di situ sendirian dan hanya ditemani oleh istrinya. Dan istrinya ini yang bernama Nailah ini yang benar-benar menyaksikan bagaimana keteguhan Utsman di akhir hari akhirnya ya, dan bahkan menyaksikan langsung pembunuhan suaminya itu, Nailah. Dan Nailah ini menarik ya, otomatis beliau karena dinikahi ketika masih muda ya menjanda di usia muda. Tetapi beliau berazam tidak akan menikah lagi. Tapi ternyata Nailah ini banyak yang melamar ya. Banyak melamar ketika sudah menjanda ya, ditinggal oleh Utsman, banyak melamar sahabat-sahabat atau mungkin para tabiin, anaknya atau mungkin pembesar khalifah itu banyak melamar Nailah dan semuanya ditolak. Semuanya ditolak. Ada yang melamar ditolak, ada yang melamar ditolak. Kan memang Nailah berazam, enggak, aku tidak akan menikah lagi dan aku hanya ya bisa jadi Utsman ini di mata Nailah itu sangat berkesan mungkin ya. Jadi benar-benar tidak bisa dilupakan. Padahal range usianya sangat jauh ya. Utsman usia 80-an, mungkin Naila yang masih usia muda gitu ya. Tidak disebutkan ya usianya berapa ya. Bisa saja belasan atau mungkin 20-an ya. Tapi sangat berkesan sekali ya sosok Utsman ini di mata Naila yang membuat Naila itu tidak memutuskan untuk menikah lagi. Meskipun banyak sekali tokoh-tokoh itu banyak melamar. Sehingga Naila ini sampai penasaran, nanya kepada ininya, kepada apa namanya? Pelayannya itu ya. Kenapa sih kok banyak orang-orang yang pingin nikah sama aku? Kenapa sih banyak orang-orang yang tokoh-tokoh yang pingin melamar sama aku? Apa spesialnya aku? Ternyata ini katanya Nailah itu wajahnya menarik dan salah satu yang membuat wajahnya parasnya menarik adalah ini. Giginya tuh ada yang gingsul. Nailah. Oh, ternyata itu. Ngapunten, Ah, dokter. Suaranya agak. oh, suaranya hilang. Ah, ini sudah. Iya. Sudah, oke. Bukan hilang Oke, kayak jadi tutup gitu. Iya. menutup. Ini Mohon maaf. iya, Oke, jadi tenun. ketika tahu bahwa yang membuat banyak sekali yang melamar Naila ini adalah parasnya yang menarik dan ternyata dari giginya ya, giginya yang gingsul. Akhirnya Naila memutuskan untuk mematahkan giginya itu. Luar biasa ya. Kalau kita sih hikmahnya ya itu tadi, Utsman itu benar-benar di mata Naila sangat berkesan. Oke. Ini anaknya cukup banyak, ada 16 ya tadi ya. Anaknya Utsman bin Affan. Sebentar, sebentar. Oke. Eh, oke. Di masa jahiliyah. Di masa jahiliyah, Utsman itu sudah dikenal sebagai banyak sifat yang terpuji ya.
dikenal dengan orang yang baik, dermawan. Bayangkan ini sudah kaya, perangainya baik, santun, terpandang, ya bangsawan, kaya jelas ya, dan dicintai banyak orang karena dermawan. Sudah dermawan sejak muda. Karena ya tadi ya sudah bertumbuh di keluarga pengusaha, bahkan diajak dagang oleh ayahnya ke Afrika itu ke Habasyah. Sejak belia sudah berdagang, kemudian nggak hanya itu saja, eh, beliau itu juga perangnya juga baik, santun, pemalu. Wah, disukai banyak orang lah, disukai banyak orang. Dan ini yang penting, Utsman tidak menyembah berhala. Termasuk dari sekian banyak beberapa orang yang ketika masa jahiliyah tidak menyembah berhala. Luar biasa. Kita tahu juga Abu Bakar ya juga nggak menyembah berhala. Ada Khadijah juga, Bunda Khadijah juga nggak menyembah berhala dan beberapa sahabat yang lainnya ya. Yang nggak banyak sih. Nah, salah satunya ya Utsman ini, luar biasa. Pedagang besar, ya termasuk ke Syam dan Habasyah, yang paling banyak ke pasar Afrika ya. Dan nah ini, selain mewarisi kekayaan dari orang tuanya, Utsman itu juga mengembangkan sendiri secara mandiri. Jadi memang talentnya itu sudah ini ya, sudah kelihatan dia seorang pengusaha. Nah, kebaikan-kebaikan dari Utsman bin Affan ini nanti berimplikasi ketika era Islam. Ketika Rasul sudah berdakwah, Islam sudah disebarkan, kan itu kan banyak yang nggak suka. Nah, hanya hampir nggak ada ya. Yang mau macam-macam sama Utsman itu hampir nggak ada. Karena sangat respect gitu ya. Orang-orang Quraisy itu pada Utsman sudah baik, kaya, dermawan, dihargai dan seterusnya. Dan Utsman memutuskan masuk Islam ya juga nggak ada yang mau macam-macam. Kecuali satu, siapa? Pamannya, Abu Huwaihah ini ya. Yang ya sedikit menyiksa Utsman ya karena masuk Islam. Tapi yang lainnya, masyarakat yang lainnya tidak mengintimidasi Utsman sebagaimana mengintimidasi golongan-golongan lemah yang lain. Dan sehingga saking baiknya Utsman ini di masa jahiliyah itu punya ungkapan ya, mendapatkan apa ya, semacam ya ungkapan lah ya dari masyarakat pada saat itu, sudah baik, sudah kaya, sudah dermawan, sampai-sampai di Mekah itu orang-orang masyarakat Mekah ketika ya berinteraksi dengan orang banyak, ya masyarakat Mekah itu punya ungkapan bahwa uhibbuka warahman hubba Quraisy di Utsman. Jadi kalau ada seorang Quraisy itu mencintai menyayangi anaknya katakanlah, itu keluar ungkapan seperti ini. Wahai anakku, aku sangat menyayangimu. Demi Allah yang Maha Rahman ya, Maha Penyayang. Sebagaimana Quraisy menyayangi Utsman. Jadi benar-benar Utsman itu dijadikan sebuah analogi ya untuk mengekspresikan cinta kepada orang lain, kepada anaknya. Bahwa Quraisy itu sangat mencintai Utsman. Karena itu aku pun mencintaimu atau mencintai anakku dan seterusnya. Saking baiknya, saking ininya luar biasanya Utsman ini ketika masa jahiliyah. Kemudian di masa Islam. Di masa Islam, Utsman itu tergolong asabiqunal awalun. Orang atau beberapa sahabat yang itu tergolong masuknya Islam sangat awal. Sangat awal sekali. Di hari pertama dakwah Rasulullah, Utsman pun langsung masuk Islam. Tetapi bukan di tangan Rasulullah masuk Islamnya. Tapi melalui jalur Abu Bakar. Makanya Abu Bakar sama Utsman ini juga sebaya, teman main juga. Jadi ya, udah berinteraksi, ternyata Abu Bakar masuk Islam, mengajak Utsman, Utsman pun juga mengiyakan masuk Islam. Nah, eh, ulama tabi'in itu menafsirkan bahwa asabiqunal awalun itu ya termasuk Utsman ini ya, termasuk golongan asabiqunal awalun itu sejak awal-awal sampai nanti di Madinah. Jadi sampai ke perpindahan kiblat. Nanti di Madinah sekitar tahun 2 Hijriah. Kalau nggak salah dulu pernah kita sedikit singgung ya. Waktu memasuki Ramadan itu kan kiblat kaum muslimin berpindah dari awalnya Masjidil Aqsa sampai ke berubah menjadi ke Masjidil Haram. Nah, itu di titik itu ketika perpindahan kiblat, itu merupakan turning point atau mungkin final point ya, apa namanya? Seorang sahabat itu dikenakan sebagai as-sabiqunal awwalun. Seperti juga di ayat
Ali Imran 110, kuntum khairu ummah ukhrijat linnas. Jadi sebaik-baik umat itu ya para generasi sahabat. Lebih khusus lagi adalah para ashabul awalun. Dan Utsman itu termasuk di sini. Sehingga harus kita bisa menempatkan posisi Utsman gitu. Bukan yang belakangan masuk Islam, bukan. Ya sejak awal hari-hari pertama itu sudah masuk Islam. Jadi benar-benar membersamai Rasulullah itu sejak awal. Dan ini juga bisa sekaligus menjadi sebuah apa ya, sanggahan kepada segelintir orang yang justru memberikan kritik ya kepada Utsman di akhir pemerintahannya nanti sebagai bahan Makanya untuk bumbu. aku kan Ustaz. Oh iya iya, saya Iya, tutup ini kelihatannya iya speakernya. tadi itu tuh. Ini sudah lah. Ya, Iya, jadi tenun. eh, predikat Ashabul Awalun ini menjadi sebuah sanggahan, bantahan kepada mereka segelintir orang yang justru mempermasalahkan kredibilitas Utsman ya di akhir pemerintahannya, yang membuat Utsman nanti terbunuh. Nah, eh, eh, jadi Utsman, Abu Bakar, Rasulullah itu ya sebenarnya satu circle, satu circle. Dan masuk Islamnya Utsman itu di tangan Abu Bakar, jadi nggak kebayang lah ya Abu Bakar itu pahalanya seberapa besar gitu. Utsman saja ya itu nanti coba sedikit kita bahas amalannya itu seperti apa. Itu kan banyak banget gitu ya. Di kelas sahabat aja sudah nggak ada yang bisa menyaingi Utsman. Dan seperti kita ketahui ketika ada sebuah hidayah itu hadir di tengah-tengah seorang muslimin, satu seseorang melewati jalur satu orang menjadi sebuah apa namanya sarana hidayah, wasilah hidayah, maka orang yang menjadi sarana penyampaian hidayah dari Allah ini juga mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang mendapatkan hidayah. Jadi pahalanya Utsman itu, wah Abu Bakar pun juga dapat. Luar biasa, Masya Allah bahasanya. Apa pahalanya Abu Bakar ini nggak ketulungan memang. Dahsyat sekali. Nah, eh, menikah dengan Ruqayyah, ya sudah kita bahas tadi di awal masuk Islam. Jadi kan ceritanya gini, Ruqayyah itu menikah dengan anaknya Abu Lahab. Sedangkan Ummu Kulsum pun juga seperti itu. Menikah dengan anaknya Abu Lahab karena ya mengikat ini ya, menjalin hubungan juga antara keluarga besar. Tapi ternyata ketika Rasulullah berdakwah, Islam tersebar, Abu Lahab tidak terima kan ya. Akhirnya salah satu upaya untuk menghinakan Rasulullah itu dengan menceraikan menantunya ini. Anaknya itu disuruh nyeraikan Ruqayyah. Nah, sebagai ya tentu saja di sini Rasul sangat sedih kan ya, sangat sedih sekali. Karena kalau pada saat itu budayanya eh, seseorang itu dicerai itu benar-benar seperti harga dirinya sangat diinjak-injak gitu. Rasul sangat sedih. Nah, di tengah-tengah kesedihan Rasulullah itu ternyata Utsman hadir menikahi Ruqayyah. Wah, sungguh sangat senang sekali. Sangat senang sekali Rasulullah. Menjadi pelipur laranya ya. Karena yang menikahi Ruqayyah ini ya bukan orang sembarangan. Sudah keluarga dekat, orangnya baik seperti tadi kita bahas, dan juga ya sudah masuk Islam, dan nanti kiprahnya sungguh sangat luar biasa. Nah, kemudian nanti Rasulullah, mohon maaf, Ruqayyah wafat di tahun 2 Hijriah. Ruqayyah wafat di tahun Hijriah setelah perang Badar karena sakit. Jadi perlu diketahui ya, Utsman ini nggak ikut perang Badar, nggak ikut berangkat ke Badar, nggak ikut. Tetapi termasuk golongan ahli Badar, golongan ahli Badar. Lah, kok bisa? Karena ketika hendak berangkat Badar, Utsman kan sudah siap-siap sebenarnya itu. Sudah siap-siap berangkat, tetapi tahu bahwa Ruqayyah sedang sakit. Putri Rasulullah itu sedang sakit, istrinya Utsman. Akhirnya Rasulullah memberikan perintah kepada Utsman, nggak usah berangkat, cukup di Madinah saja, di rumah menjaga anakku, Ruqayyah. Akhirnya ya Utsman mengikuti perintahnya Rasulullah, tetap di Madinah, tidak ikut perang Badar. Tapi ternyata termasuk ke dalam ahli Badar. Kenapa? Karena ketika Badar itu selesai, Utsman termasuk golongan yang menerima ghanimah. Luar biasa. Dan ini perintah Rasulullah. Begitu juga nanti ketika zamannya Utsman, Khalifah, Abdurrahman bin Auf itu masih hidup. Kalau nggak salah sedang sakit ya, kalau nggak salah ya, menjelang menjelang wafatnya beliau. Abdurrahman bin Auf itu pingin bagi-bagi hadiah. Pingin bagi-bagi hadiah aja kepada sahabat-sahabat yang lain.
Tapi khusus kepada ahli Badar. Ingin sedekah Abdurrahman itu, bagi-bagi hadiah. Hadiahnya kurang lebih 400 dinar per kepala. Dan itu dibagi ke sekitar, ketika dihitung ya, ahli Badar yang masih ada pada saat itu sekitar jumlahnya 100 orang. 400 dinar per kepala, jadi sekitar berapa? 40.000 dinar. Kalau 400 dinar sekarang, kalau satu dinar kurang lebih 4 jutaan ya. Jadi ya satu orang dapat berapa? 4 juta kali 400. 1,6. 1,6 miliar. Subhanallah. Hadiah ya. Benar ya? 400 kali 4 juta, ya 1,6 ya. Itu ke 100 orang. Nah, di sini Usman mendapat bagian itu. Jangan bertanya ya, lah Usman kan dah kaya, kok kenapa dapat uang banyak banget gitu ya? Ya nggak apa-apa ya, terima aja ya, pemberian orang lain harus diterima. Urusan nanti mau disedekahkan lain ya terserah, nggak masalah. Tapi luar biasa ini. Dan intinya di sini adalah bahwa penerimaan Usman ini termasuk sebagai sebuah penanda bahwa Usman ini termasuk ahli Badar, ahli Badar. Meskipun tidak pernah ikut perang Badar. Ini luar biasa. Nah, putra Usman, mohon maaf, pemimpin rombongan Muhajirin ketika berhijrah ke Habasyah. Ingat ya, tadi pangsa pasarnya Usman itu pasarnya di Afrika. Nah, ketika ada sebuah strategi ingin menghijrahkan sebagian orang yang ada di Mekah, itu keluar Mekah agar melindungi dari intimidasi orang-orang kafir Quraisy, itu salah satu tujuannya adalah ke Afrika. Kenapa? Karena itu tadi ada jaringan yang bisa dimanfaatkan di sana. Karena jaringannya Utsman banyak di Afrika, maka dari itu banyak sekali nanti ya menjadi tujuan utamanya adalah ke Habasyah. Nah, ini ada detailnya juga sih sebenarnya kisah bagaimana hijrah ke Habasyah nanti. Nah, kemudian sudah menjalankan sedekah sejak di Mekah nanti. Kemudian itu menjadi sebuah pelopor filantropinya Utsman ya. Amalnya sungguh sangat luar biasa sekali, baik itu kepentingan publik, sosial maupun kepada negara. Dan Utsman ini mengikuti seluruh peristiwa. Semua peperangan itu ikut. Termasuk ya sebenarnya Badar itu juga ikut berkontribusi si Utsman bin Affan. Bersama Rasulullah semuanya diikuti. Peristiwa-peristiwa besar, perang-perang besar semuanya diikuti oleh Utsman bin Affan. Oke, selanjutnya adalah yang juga menonjol dari Utsman itu adalah Utsman itu identik dengan Al-Quran. Karena Utsman itu ya sebelumnya ada juga termasuk perawi hadis ya Utsman ini. Hadis yang sangat terkenal adalah khairun nas ya, khairukum uh, man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mengajarkan atau belajar Al-Qur'an dan mengamalkannya atau mengajarkannya. Ini hadis riwayat yang merawi adalah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan. Dan Utsman termasuk ini sahabat yang menyetor hafalannya kepada Rasulullah sebelum beliau wafat. Jadi Utsman ini termasuk sahabat yang hafal Al-Quran. Sudah perawi hadis, hafal Al-Quran. Jadi termasuk ulama. Dan jangan salah ya, sebenarnya kalau kita mau mengetahui, nggak banyak sebenarnya sahabat itu hafal Al-Quran. Nggak banyak. Jangan kaget ya. Sahabat kok nggak hafal Quran gimana sih ya? Sebenarnya hal ini sebenarnya wajar. Wajar. Kenapa? Karena Quran itu munajaman ya. Turunnya bertahap, bertahap, dan tidak semua sahabat itu berada di momen yang sama dalam menerima Al-Quran itu bersama dengan Rasulullah. Kan ada sahabat yang ketika itu tidak bersama Rasulullah, ternyata Quran turun bersama Rasulullah dan seterusnya. Nah, tidak banyak sahabat yang hafal Al-Quran. Nah, salah satu sahabat yang menghafal Al-Quran adalah Utsman ini. Utsman. Oleh karenanya di sini Utsman paham sebagai seorang ulama, sosok yang hafal kemudian paham bagaimana Al-Quran, beliau termasuk penggagas sebuah standarisasi Al-Quran yang itu
iramanya biar sama gitu ya, bacaannya biar sama. Yang dikenal sampai hari ini ya Al-Qasam Utsmani. Ini adalah jasanya dari Utsman bin Affan. Menggagas standarisasi juga termasuk inisiator pengumpulan Al-Quran juga Utsman. Termasuk yang menyarankan ya mending Al-Quran dikumpulkan dalam satu buku. Salah satunya kan Utsman ini. Memang nanti Abu Bakar pelaksananya, Umar menjadi pencetus utamanya, ya Utsman itu juga sebagai sahabat yang juga mendukung. Mending Al-Quran ini dikumpulkan menjadi satu. Tetapi yang berjasa besar untuk menyamakan bacaan itu biar tidak terjadi konflik di masyarakat pada saat itu adalah Utsman, sehingga lahirnya ini ya Rasam Utsmani ini. Dan karena Utsman ini ulama, guru, ya ada muridnya. Muridnya cukup banyak. Ada Abu Abdurrahman As-Sulami, kemudian ada Al-Mughirah bin Ash-Shihab, ada Abu Al-Aswad, dan Zir bin Hubaish. Dan Utsman bin Affan pernah memberikan sebuah statement luar biasa, diriwayatkan oleh Imam Ahmad ya. Uh, Jika hatimu bersih, maka kamu tidak mungkin akan merasa kenyang karena melahap kalam Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau kita merasa ini not to myself ini ya. Jadi itu juga untuk kritik buat saya pribadi bahwa ketika mungkin kita sedang jauh dengan Al-Quran atau sedang tidak rajin berinteraksi dengan Al-Quran, ya jangan-jangan uh, hati kita sedang tidak bersih. Karena ketika hati itu bersih, kembali ke fitri, kembali ke fitrah, eh, pasti itu sebagai keniscayaan seseorang itu akan dekat dengan Al-Quran. Dan ini adalah nasihat yang berharga dari Utsman bin Affan. Baik, nah ini orang yang mempelopori filantropi dan tidak hanya di Madinah saja ya, di Mekah juga mulai sejak Mekah ya, sejak Islam berdiri di Madinah, Utsman bin Affan ini menjadi orang yang paling banyak berjasa dalam mendanai berbagai kepentingan masyarakat dan negara. Dan ini nggak salah ya, disematkan ke dalam diri Utsman bin Affan. Bahkan sejak Mekah kan ya. Karena di Mekah itu belum ada proyek yang itu kolektif. Belum ada program bersama atau program yang diinisiasi bersama oleh Rasulullah. Belum ada. Yang ada hanyalah proyek-proyek yang itu bersifat individu. Seperti zakat. Sudah ada zakat sebenarnya, tapi bukan zakat yang bersifat khusus ya, yang ada hitung-hitungannya enggak. Itu nanti ada di Madinah. Jadi zakat di sini ya intinya adalah sodakoh ya, untuk mensucikan diri ya, tazkiyah dengan apa namanya implementasinya berupa sodakoh. Nah ini menarik. Menurut Imam As-Saikhawi bahwa uh, sejak atau mungkin gimana ya bahasanya ya, redaksionalnya intinya seperti ini. Imam Syakawi itu pernah berkata bahwa Utsman bin Affan itu hobinya, setiap pekan, bayangkan, setiap pekan itu hobinya adalah memerdekakan budak. Setiap pekan. Ya, kalau kita hitung saja minimal satu pekan ya, itu satu budak, itu dihitung sama Imam Syafi'i, kurang lebih Utsman bin Affan itu sudah memerdekakan 2.500 budak dalam hidupnya. Minimal. Minimal. Jadi setiap tahun itu kan ada 12 bulan, 12 bulan ada 4 pekan dikali aja. Nah, itu nanti dihitung kira-kira keluar angka 2.500-an. Dan itu jumlah budak yang itu minimal yang dimerdekakan oleh Utsman bin Affan. Dan ini biasa sebenarnya. Biasa satu pekan satu budak itu. Ada bahkan ada seorang sahabat namanya Hazim bin siapa ya saya lupa. Hakim bin Hizam itu memerdekakan sampai 100 budak. Kalau Utsman itu setiap pekan satu budak, setiap pekan satu budak. Kita bisa kebayang kapan miskinnya Utsman gitu ya. Ini sejak di Mekah pada saat itu. Sampai ke Madinah apalagi sudah is on fire gitu ya. Sudah on fire. Nggak usah nunggu lama, Utsman itu sudah langsung beramal. Dan menariknya karena Utsman di sini kan statusnya muhajirin. Muhajirin, ketika hijrah, nggak banyak sahabat muhajirin itu pembawa harta. Nggak banyak. Karena kan banyak ditinggal di Mekah. Ada yang dirampas oleh koleganya yang ada di Mekah. Seperti Suhaib Ar-Rum. Kemudian kita tahu
Abu Bakar, bukan Abu Bakar, Abdurrahman bin Auf ya, itu kan nggak bawa apa-apa, hanya hartanya hanya ya pakaian yang menekal, yang menempel di badan aja kan. Nah, beda dengan Utsman. Utsman ini datang ke Madinah hijrah, itu hartanya sudah banyak. Itu nggak tahu ya, mungkin ya namanya pengusaha ya asetnya mungkin di mana-mana gitu ya. Jadi sebelum ke Madinah mungkin mampir kemana dulu untuk ngambil asetnya. Jadi ketika di Madinah pun sudah ada hartanya. Jadi begitu tiba di Madinah, Rasulullah tuh langsung mengset up program-program ya, program-program project-project di Madinah banyak ya. Ada yang sodako, juga ada yang apa ya merenovasi masjid, dan nanti puncaknya ketika di tahun 2 Hijriah ada perang Badar dan seterusnya nanti ya. Banyak. Dan juga ada problematika juga banyak di Madinah, ada kelangkaan pangan, kemudian juga ada masalah ekonomi, masalah sosial. Nah, jika ada program, itu kan otomatis butuh anggaran kan ya. Dan anggarannya Rasulullah jelas minus, nggak ada. Dari mana pemasukan negara pada saat itu? Nah, oleh karena itu, bagaimana program publik ini bisa terrealisasi? Ya, sementara dananya nggak ada, tetapi kan ada dana individu. Dana individu dari individu inilah yang menopang proyek-proyek sosial ketika berada di Madinah. Dan salah satu yang paling besar adalah perannya Utsman di sini. Yang paling terkenal adalah wakafnya ini ya, wakafnya sumur, biru rumah ini, biru rumah untuk penyediaan air minum. Itu kan Rasulullah mengumumkan siapa yang bisa membeli sumurnya biru rumah itu, sumur itu, maka Allah akan menggantikan mata airnya. Allah akan memberikan mata air atau menggantinya dengan mata air di surga. Karena pada saat itu air langka, ya salah satu yang cocok untuk dikonsumsi adalah sumurnya milik Yahudi ini, biru rumah namanya. Itu nggak ada yang berani, nggak ada yang punya uang kan pada saat itu. Dan ternyata Utsman hadir membeli sumur itu seharga 2.000 dinar. Berapa ini 2.500? 2.000 kali 4 juta, 8 miliar. Di saat para sahabat muhajirin itu masih miskin, ya, Utsman itu nggak kelihatan miskinnya, luar biasa. Tetapi ya itu tadi, banyak hartanya itu benar-benar diolotkan untuk proyek-proyek keumatan. Begitu juga dalam upaya perluasan Masjid Nabawi, Utsman itu hadir juga di situ dengan mewakafkan harta sekitar 2.500 dinar. Udah kalikan aja ya, berapa jumlahnya. Kemudian pengadaan yang juga yang cukup terkenal ya ketika di tahun 9 Hijriah di saat perang Tabuk. Di perang Tabuk ini perang melawan Romawi. Cukup jauh, lokasinya Tabuk sekitar 800 kilometer dari Madinah. Ini Surabaya Surabaya Jakarta ya, masih terus ya. Mungkin Banten gitu ya. 800 kiloan. Total pasukannya cukup banyak, 30.000 pasukan, bayangkan. Selama itu kurang lebih berapa ya? 3 bulan perjalanan. Iya, hampir 3 bulan perjalanan. Dan Rasul mengumumkan di sini, siapa yang mau bersedekah, mengumumkan terus. Dan di situ ketika ada pengumuman, Utsman langsung datang. Ketika ada pengumuman, Utsman langsung datang. Ini yang terkenal yang Abu Bakar menyedekahkan seluruh hartanya itu ya. Kemudian Umar juga menyedekahkan 50% hartanya. Nah, Utsman pun itu nggak 100%, nggak berapa persen, nggak kehitung hartanya Utsman nih. Sedekah aja, sedekah aja, sedekah aja. Di situ tercatat ya, bisa dilihat di slide penyumbang terbesar dalam peristiwa Tabuk ribuan ya, puluhan ribu dinar. Tahapan Utsman menyumbang itu ya. Pertama ada pengumuman siapa yang mau menyumbang untuk Tabuk, langsung 300 ekor unta lengkap dengan perbekalannya. Kemudian ada pengumuman dari Rasulullah, kemudian datang lagi Utsman 1.000 dinar. Ada pengumuman dari Rasulullah lagi 650 ekor unta lagi, 50 ekor kuda perang. Ini kuda perang loh ya, bukan kuda delman, bukan ya, kuda perang. Itu beda harganya. Beda harganya. Itu 50 ekor disumbang oleh Utsman. Ada pengumuman lagi 20 ekor. Ada pengumuman 10.000 dinar. Ini berapa persen gitu ya. Kalau Umar kan jelas 50%. Karena habis dagang kan Umar. Abu Bakar 100% harganya. Utsman ini berapa persen ini? Bisa dibayangkan hartanya sungguh sangat luar biasa. Dan itu ya nggak pakai mikir ya. Nggak pakai mikir ini harga aku bisa apa enggak.
Ya salah satu sahabat yang tidak ada riwayatnya kapan pernah miskin ini ya Utsman ini. Nggak pernah kita. Kalau Umar, Abu Bakar pernah kita dengar hartanya berkurang. Umar apalagi ketika khalifah itu kan dia kan nggak punya uang apa-apa gitu. Abdurrahman bin Auf yang kaya raya kayak gitu pernah miskin. Utsman nggak ada ceritanya miskin. Nggak ada ceritanya. Ya mungkin salah satu sahabat yang nggak pantas miskin ya Utsman ini. Subhanallah. Oke, selanjutnya Utsman di hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, seperti kita singgung tadi, eh, ketika Ummu Kulsum wafat, itu kan awalnya Ruqayyah ya, istrinya Utsman wafat di tahun 2 Hijriah, kemudian dinikahkan lagi oleh Rasulullah kepada istrinya, kepada anaknya ya, maaf, yaitu Ummu Kulsum. Ya ternyata wafat juga Ummu Kulsum. Kemudian Rasulullah berkata kepada eh, Utsman, wahai Utsman, Ruqayyah dah wafat, Ummu Kulsum dah wafat. Andai kata, andai kata aku punya satu perempuan lagi, anak perempuan lagi akan kunikahkan lagi padamu. Kan nggak ada. Ada sebenarnya Fatimah, tapi kan Fatimah sudah dinikahi oleh Ali kan. Sudah dinikahi oleh Ali. Luar biasa, saking senengnya Rasulullah, saking dekatnya Rasul dengan Utsman itu. Sudah menikah dengan Ruqayyah, wafat, dinikahkan dengan Ummu Kulsum, wafat. Andai kata, wahai Utsman, aku punya anak perempuan lagi, akan kunikahkan denganmu. Pernah suatu ketika Rasulullah itu berada di dalam rumah, sedang sedang santai gitu lah ya di dalam rumah, dan kemungkinan besar di rumahnya Aisyah itu Abu Bakar datang bertamu gitu ya, ada sebuah urusan berkunjung ke rumah Rasulullah itu. Nah Rasulullah itu ya menyuruh Abu Bakar masuk seperti biasa, tapi Rasulullah itu sedang duduk dengan pakaian yang biasa lah ya, pakaian rumah kayak gitu lah, ke bahasa kita mungkin sekarang pakai kaosan gitu ya di dalam rumah, pakai sarung itu ya biasa gitu, biasa pakaian biasa, bahkan sampai ada yang bilang sampai pahanya agak sedikit tersingkap gitu ya. Dia nyantai gitu ya, menerima Abu Bakar. Kemudian Umar pun masuk. Umar masuk, mengetuk pintu, ingin ada keperluan juga. Ya Rasulullah mempersilahkan masuk. Yang ketiga ada Utsman. Utsman masuk. Ketika Rasulullah tahu Utsman masuk, itu langsung Rasulullah membenahkan ini ya, membenahi pakaiannya, merapikan pakaiannya, duduknya pun juga duduk dengan sopan. Seakan-akan Rasul itu malu kepada Utsman yang sedang datang. Nah, Aisyah yang tahu yang tahu di situ ya, akhirnya nanya, wahai Rasulullah, Abu Bakar ayahku datang, engkau biasa saja. Umar datang, engkau biasa saja. Tetapi ketika Utsman datang, engkau kok seakan-akan merapikan seluruh performanmu gitu ya bahasa kita. Ada apa gitu? Kemudian Rasulullah berkata kepada Aisyah ya, bagaimana mungkin ya aku tidak merasa malu kepada orang yang malaikat pun malu kepadanya. Luar biasa. Jadi sangat respect sekali ya Rasulullah kepada Utsman itu ya. Sangat malu gitu ya kalau ada terjadi apa-apa. Karena ya sahabat orang yang paling tulus rasa malunya, kata Rasulullah ya, di antara umatku itu adalah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan. Dan suatu ketika juga pernah di dalam sebuah eh, apa namanya? Sebuah peristiwa ya. Saya lupa di kebun atau di rumah gitu ya. Itu Utsman datang. Utsman datang mengetuk pintu, datang menemui Rasulullah, kemudian Rasulullah menerimanya, kemudian Rasulullah langsung memberikan sebuah statement, bukakan pintu untuknya, yaitu Utsman, sampaikan kepadanya bahwa dia akan masuk surga setelah musibah menimpanya. Ini sebuah kesan tersendiri ya yang itu ada di benak Rasulullah kepada Utsman. Dan ya kita tahu bahwa nanti di akhir hayat Utsman bin Affan ya terjadi musibah yang sangat besar, dan ini ya sebagai bentuk nubuah juga ya sebenarnya, bahwa ternyata apa yang dikatakan oleh Rasulullah benar adanya, bahwa nanti ada sebuah fitnah musibah yang menimpa kaum muslimin yang diawali dengan terbunuhnya Utsman. Oke, kita masuk ke masa kekhalifahan. Ketika di masa Abu Bakar menjadi khalifah, itu Abu Bakar sudah menjadikan Utsman menjadi orang yang sangat penting ya, bahwa Abu Bakar menunjuk beberapa orang menjadi anggota penasehat, Dewan Penasehat, dan salah satunya adalah Utsman ini.
Jelas karena kapasitas Utsman ini sudah bukan jadi orang sahabat biasa, enggak, ini sudah jadi sosok orang yang sangat penting sekali di tengah-tengah sahabat. Makanya Abu Bakar menunjuk Utsman menjadi dewan penasihat khalifah. Dan ternyata Utsman pun aktif menyelesaikan permasalahan yang ada di kekhalifahan di Madinah, di negeri Muslim yang lainnya juga ya, terutama di bidang ekonomi. Karena ini ya concernnya Utsman memang di bidang ekonomi. Di masa Umar, Utsman itu berperan menginisiasi sistem administrasi yang disebut dengan Diwan. Jadi kalau Umar itu sungguh sangat luar biasa ya. Dulu pernah kita bahas manajemen atau manajerialnya Umar itu sangat profesional sekali. Membentuk struktur-struktur Baitul Mal, membentuk struktur manajemen yang disebut dengan Kementerian Diwan. Diwan ini adalah konsep manajemen yang diadopsi dari istilah Persia. Persia itu ada nama istilah Diwan, itu diadopsi di negeri Muslim oleh Umar. Ini luar biasa. Ini menunjukkan bahwa Islam itu sangat terbuka terhadap yang namanya inovasi. Meskipun itu bukan dari luar Islam, meskipun bukan dari negeri Muslim, bukan dari budaya Islam, tetapi kalau itu bagus, baik, dan itu tidak melanggar nilai syariat, dipakai aja. Dan ini Umar mengadopsi sistem diwan itu diaplikasikan di negeri Persia untuk diterapkan di negeri Muslim di Madinah pada saat itu. Ada satu lagi sebenarnya konsep rumah sakit. Rumah sakit dulu itu di zaman keemasan Islam, rumah sakit itu disebut dengan nama Bimaristan. Itu konsepnya sungguh sangat luar biasa sekali, Bimaristan. Kapan-kapan coba kita ini ya ngobrol-ngobrol tentang Bimaristan. Itu istilahnya istilah dari Persia, bukan dari negeri Muslim. Bimaristan itu. Bimaristan itu dari istilah Persia. Nah, istilah Dewan itu pun juga dari Persia diadopsi oleh Umar. Nah, salah satu inisiatornya adalah Utsman. Utsman di situ menjadi ini ya pejabatnya juga. Selain itu adalah inisiator Utsman ini ya penetapan bulan Muharram sebagai kalender Islam di masa Umar. Iya, Utsman ini luar biasa. Di balik kegemilangan Umar pada saat itu ya, itu ya aktor intelektualnya adalah Utsman ini salah satu. Dan yang juga nggak kalah pentingnya adalah mengusulkan tanah Kharaj yang tidak dibagikan kepada pasukan sebagai ghanimah. Jadi ketika ada perluasan-perluasan wilayah Islam, kan banyak sekali wilayah-wilayah perkebunan, pertanian yang itu nggak ada pemiliknya. Seharusnya pemiliknya adalah kalau sesuai dengan peraturan yang ada itu adalah ya pasukan perang yang menaklukkan wilayah itu ya. Tetapi ada sebuah kebijakan khusus dari Umar itu tidak diberikan sebagai ghanimah, tetapi dibagikan atau dikembalikan kepada negara untuk dikelola. Yang ngelola siapa? Yang punya sebelumnya. Meskipun yang punya itu sebelumnya adalah orang-orang kafir, non-muslim, ya disuruh mengelola nanti bagi hasil. Dan ini konsep ya bisa dibilang BUMN-nya Umar pada saat itu. Yang mengusulkan adalah ternyata Utsman. Utsman ini. Nah, eh, untuk selanjutnya adalah nah ini sebenarnya panjang ya terkait tentang pembayatan Utsman ketika Umar sudah wafat 3 hari. Waktu itu Umar sedang sekarat ya karena ditusuk oleh Abu Lu'lu'ah kalau nggak salah ya. Itu akhirnya Umar wafat. Kemudian terjadi suksesi dan ternyata singkat cerita yang terpilih menjadi khalifah pada saat itu adalah Utsman bin Affan. Ini saya tidak tulis di slide ya, mungkin saya cerita aja ya bagaimana prosesnya bahwa ternyata suksesi dalam pemerintahan Islam itu sebenarnya sudah fix. Formulasinya itu sebenarnya sudah paten yaitu dengan mekanisme syuro. Bukan mekanisme ketetapan dari pemimpin sebelumnya atau mungkin ketetapan Tuhan gitu ya, ayat atau wahyu enggak, tetapi setelah Rasulullah wafat, mekanisme pembentukan pemerintahan Islam itu dengan manajemen syuro. Nah, syuro itu dilakukan secara terbatas, perwakilan-perwakilan saja, orang-orang yang penting di situ yang disebut dengan Al-Hali Al-Wa'akdi kalau nggak salah ya. Al-Hali Awal Akdi yaitu mereka berkumpul perwakilan tokoh-tokoh Islam pada saat itu yang paling senior ya para sahabat barangkali ya yang masih ada itu berkumpul kemudian menentukan siapa yang menjadi pemimpin menjadi khalifah.
Nah, terjadi perbedaan praktek ketika era Abu Bakar dan Umar suksesinya. Tapi perbedaan itu terletak pada praktek teknisnya saja. Yang beredar di tengah-tengah kita itu kan Abu Bakar itu menunjuk Umar ya sebagai apa namanya penggantinya. Dan itu ada beberapa orang yang menafsirkan bahwa ya berarti pemerintahan Islam bisa diaplikasikan dengan penunjukan. Tapi ternyata bukan. Abu Bakar itu tidak pernah menunjuk Umar sebagai khalifah. Tetap Abu Bakar itu memberikan kewenangan kepada bahasa kita adalah majelis syuro gitu ya. eh, Parlemen, mini parlemen itu orang-orang penting untuk memberikan keputusan siapa yang menjadi khalifah. Dari dulu seperti itu. Abu Bakar memberikan wewenang. Karena Abu Bakar merasa usianya sudah semakin tua, ya memberikan wewenang siapa akan menjadi penggantinya. Nah, masalahnya orang-orang syura ini yang rapat berunding musyawarahkan siapa menjadi pengganti Abu Bakar itu menyerahkannya kepada Abu Bakar untuk mengusulkan siapa. Akhirnya Abu Bakar mengusulkan Umar. Bagaimana kalau Umar? Oke lah, kalau begitu mereka sepakat Umar. Jadi Umar ditunjuk itu bukan karena atau menjadi khalifah itu bukan karena penunjukan Abu Bakar, tidak. Abu Bakar memberikan usulan kepada mekanisme Dewan Syuro itu untuk menunjukkan nama, mengusulkan nama Umar. Gitu. Tapi karena hanya ada satu nama, ya udah bersifat aklamasi. Jadi bukan menunjukkan. Nah, beda dengan Umar ke Utsman. Kalau Umar ke Utsman, sama. Umar membentuk sebuah Dewan Syuro terdiri dari 6 orang. Kalau nggak salah ada Utsman, ada Ali, Abdurrahman bin Auf, Zubair, Tolhah, kemudian ada juga Sa'ad bin Abi Waqqas, dan juga Umar menunjuk anaknya. Jadi ada 6 orang, sahabat senior, ditambah dengan satu anaknya Umar, Abdullah bin Umar, agar ketika terjadi deadlock ya, itu ada satu yang menengahi. Jadi 6 orang ini berhak memilih, berhak dipilih. Sedangkan anaknya Umar sebagai penengah di situ berhak memilih. Jadi tidak berhak untuk dipilih. Nah, yang membedakan dengan Abu Bakar apa tadi? Kalau Abu Bakar ke Umar itu hanya ada satu nama, Umar. Sedangkan ketika Umar ke Utsman, Dewan Syuro ini menghasilkan 3 nama. Utsman, Ali, dan Abdurrahman bin Auf. Kemudian di akhir Abdurrahman bin Auf tidak tertunjuk lagi, hanya ada 2 nama, Utsman dan Ali. Dan terpilih menjadi singkat ceritanya ya, terpilih menjadi khalifah pada situ adalah Utsman. Ini penting, kenapa? Karena ya kita tahu ada sekelompok orang yang sangat mengagungkan Ali kan ya sebagai seharusnya menjadi khalifah yang paling utama saat ini menjadi sebuah apa namanya aliran tersendiri ya Syiah gitu. Itu bisa menjadi sebuah hujah bahwa ternyata ya mekanisme penunjukan Utsman itu adalah dengan syuro, dengan syuro. Seperti yang ada di slide, Abdurrahman bin Auf itu mengawali pembayatan Utsman dan lalu disusul oleh seluruh muhajirin, ansor, dan para pemimpin pasukan dan seluruh kaum muslimin. Jadi seluruh muslimin itu sepakat atas pilihan yang sudah dikeluarkan oleh Dewan Syuro itu. Nggak lama kok, milihnya itu cuma 3 hari. Nggak nyampe 2 periode, menghabiskan triliunan rupiah untuk memilih pemimpin. Nggak. Cukup perwakilan orang-orang yang penting saja yang bersuara. Orang yang memang berkapasitas, berkapabilitas hebat saja yang berhak memilih presiden gitu ya, atau berhak memilih khalifah. Jadi hanya 3 hari saja suksesi itu berlangsung dan terpilihlah Utsman. Dan menurut riwayat Ibnu Katsir di dalam kitabnya Al-Bidayah wal Nihayah, ternyata Ali bin Abi Thalib ini menjadi orang yang pertama atau mungkin orang yang kedua yang membaiat Utsman bin Affan. Clear di sini ya. Jadi ada sebuah ekspresi keridhaan ya dari Ali bin Abi Thalib bahwa yang pantas dan yang cocok sesuai dengan mekanisme Islam pada saat itu, mekanisme syariah ya Utsman sebagai khalifah, bukan Ali. Gitu. Jadi ini hanya sebuah ya segelintir orang yang mencoba untuk memutarbalikkan fakta ya bahwa ternyata Utsman di sini bukan menjadi sumber permasalahan kaum muslimin pada saat itu, tetapi ternyata memang kompleks masalahnya nanti. Dan yang pantas menjadi khalifah adalah Utsman. Ketika Utsman menjadi khalifah, ada terjadi perluasan sungguh sangat lebar ya. Kalau yang di slide itu sampai ke mana itu ya? Kalau Afrika ya
Kalau kalau wilayah Umar kan Mesir, Fustot, ya, kemudian ke perbatasan Afrika Utara yang lainnya. Nah, di masa kekhalifahan Utsman sudah melebar ke Tunis dan Aljazair. Nah, belum masuk ke Maroko. Nanti ke Bani Umayyah baru masuk ke Maroko dan tembus ke Spanyol ya. Kemudian kalau ke utara ya ke Asia Kecil gitu ya. Ke ke Kaukasus, ya. Armenia, Uzbek dan seterusnya. Jadi perluasannya sungguh luar biasa. Bayangkan ini kalau sekarang berapa negara ini? Hampir 30 mungkin. Apa 20-an lah ya, nggak nyampe 30. 23, 25 negara mungkin kalau dikonversikan hari ini. Di bawah payung satu pemimpin, yaitu Utsman bin Affan. Ya meskipun dibantu oleh banyak gubernur ya, tetapi tetap dalam satu koordinasi. Dan bisa dibayangkan sebegitu luas wilayahnya, otomatis permasalahannya pun semakin kompleks. Permasalahannya semakin kompleks, mantan-mantan musuh Islam dulu yang itu sakit hati seperti Roma, Persia pun coba untuk memberikan manuver-manuver perlawannya yang juga tidak hanya bersifat militer saja. Mereka mencoba untuk menghasut, memfitnah, memberikan apa namanya ya hasutan-hasutan di wilayah pinggiran-pinggiran Islam yang tidak terjangkau dari Madinah itu sangat banyak sekali. Jadi permasalahannya sungguh sangat kompleks, luas sekali soalnya wilayahnya. Masuklah ke masa fitnah. Nah, ini karena fitnah di era Utsman dan nanti berlanjut ke Ali ini menjadi permasalahan yang besar, kompleks dan banyak ya. Jadi tidak kelihatannya tidak sempat kita bahas di sini, tapi pada intinya adalah ini merupakan sebuah kode yang sudah disampaikan oleh Rasulullah SAW ketika pada saat itu beliau memberikan sebuah hadis, membuat statement, beliau bersabda bahwa sesungguhnya siapapun di antara kalian yang hidup setelah kepergianku, jadi para sahabat, nanti dilanjutkan oleh para tabi'in, maka kalian akan mendapatkan banyak sekali perselisihan. Banyak sekali ikhtilaf, kasiron. Gitu ya. Banyak sekali perselisihan sekali. Dan jangan khawatir, ketika kalian berpegang teguh atas apa yang aku sebutkan nanti ini, maka nggak usah khawatir, kalian pasti akan selamat. Apa itu? Fa'alaikum bisunnati. Ikutilah sunnahku. Dan wasunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Ikuti sunnahku dan sunnah para khulafa rasyidin, para khilafah rasyidah peninggalan, setelah peninggalan. Ketika kalian berpegang teguh pada unsur-unsur itu, maka kalian akan selamat di tengah-tengah kubangan masalah yang ada pada saat itu. Masalah fitnah-fitnah yang tersebar pada saat itu. Dan ini para sahabat sebenarnya sudah paham. Utsman pun juga sudah paham, Ali pun juga paham apa yang akan menimpa beliau-beliau itu di dalam pemerintahannya. Nah, oleh karena itu, nggak tahu mungkin mudah-mudahan di sesi setelah ini atau mungkin di pertemuan selanjutnya uh, ada kesempatan kita bahas, mungkin akan kita bahas terkait masalah fitnah di zaman periode akhir Utsman, karena nanti sebenarnya akan berlanjut ke periode Ali. Jadi tidak bisa Utsman saja sepotong, nanti akan menjadi sebuah, tidak menjadi sebuah narasi yang utuh ya. Jadi kalau kita membahas fitnah di era Khulafaur Rasyidin itu sebenarnya harus dibahas setelah di akhir periode masa Utsman ini. Dan nanti berakhir di Ali bin Abi Thalib dan kemudian ditutup Khulafaur Rasyidin dengan hadirnya Bani Umayyah. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Sekelumit kisah sangat singkat sekali ya tentang Utsman bin Affan, profil beliau, latar belakang beliau, keutamaan beliau, kiprah beliau dan lain sebagainya yang mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi kebaikan buat kita. Dan terakhir mungkin saya menyinggung yang slide di awal tadi ya, luar biasa bahwa Utsman yang itu sahabat tergolong tidak pantas miskin ya dalam tanda kutip. Tidak pantas miskin karena tidak pernah kita temui bahwa Utsman itu kekurangan. Nggak selalu kaya, selalu ada hartanya. Itu ternyata ketika menjadi khalifah memperlakukan rakyat sebagai raja. Memberi, menyantuni, memberikan makanan untuk rakyat sebagai raja. Tetapi ketika kita berkunjung ke rumah Utsman, kita bisa cek makanannya. Apa? Ternyata Utsman hanya makan makanan yang sangat sederhana sekali dan bumbunya pun hanya cuka dan alkohol ya dan zait.
Jadi cuka dan minyak minyak ya, entah itu minyak zaitun atau minyak nabati, dan itu menu sehari-harinya Usman. Jadi mungkin kita bisa berintrospeksi diri ya. Kalau saya sih ya kaya enggak gitu, tapi makanannya aneh-aneh gitu ya. Ya kalau kita mau mengikuti sunnahnya para sahabat bisa deh kayak gini, kayak Usman. Kaya, kayaknya bukan kaya biasa ya, kaya raya. Tetapi di rumah ya makanannya hanya seadanya saja. Karena terlalu banyak harta yang disedekahkan untuk kaum muslimin yang lain. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Dokter Agung. Mohon maaf kalau terlalu banyak berkata-kata. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada panjenengan. Allah Ta'ala alam bisawab. Jazakallah khair, Ustaz Dr. Faisal Mahdi. Oh, oke, Mas. Sini. Alhamdulillah, kita telah mendapatkan pemaparan kisah riwayat dari Utsman bin Affan, khalifah yang ketiga ini, dari empat khalifah Rasyidin, yang seharusnya materinya disampaikan dalam setengah tahun, ini disampaikan dalam 1 jam lebih 10 menit ya. Jadi subhanallah, insya Allah. Mungkin kami sangat terima kasih pada Ustadz yang merangkumkan bagaimana profil seorang Utsman bin Affan. Dan selanjutnya moga-moga ada kesempatan untuk melanjutkan kajian ini sehingga yang tadi disampaikan oleh Dr. Faisal dapat lebih utuh dalam satu narasi. Wabil khusus memang yang beberapa waktu ini termasuk juga merisaukan saya pribadi karena ada beberapa teman yang bahkan di Indonesia sudah ada terindikasi mengarah ke Syiah gitu nih. Dan eh, mungkin itu apakah memang dari eh, pemahaman kita yang kurang atau bagaimana itu mungkin yang tidak banyak orang yang bisa menjelaskan bagaimana kronologi terjadinya hal tersebut. Ya, dan itu termasuk yang menurut saya cukup menjadi konsen bahkan di dunia saat ini karena ada negara-negara yang memang Syiah begitu. Mungkin dari hadirin ada yang ingin bertanya atau menyampaikan sesuatu, berdiskusi ini. Monggo. Kalau boleh tanya Ustaz, Dr. Faisal, dari dua putri Nabi yang dinikahi oleh sahabat Uthman, apakah memiliki keturunan, guys? Artinya ada cucu Rasulullah di sana. Ada dok, dari Ruqayyah. Jadi Ruqayyah. Jadi kan ketika Rasulullah itu apa ya, Ruqayyah dicerai oleh anaknya Abu Lahab, itu kan dinikahkan dengan Utsman. Jadi Utsman dan Ruqayyah itu ketika hijrah ke Habasyah itu Ruqayyah ikut. Jadi Habasyah itu lahirlah anak yang dinamai Abdullah. Jadi makanya kunyahnya Utsman itu kan Abu Abdullah. Karena anaknya yang pertama dari istri yang pertama ya Ruqayyah itu namanya Abdullah. Tapi Abdullah ini tidak panjang usianya. Di usia kecil beliau sudah wafat. Nah, ketika wafat ya wafatnya kemungkinan besar dia masih di Habasyah ya. Ketika atau periode Mekah lah. Nah, kemudian dari ya cuma hanya itu saja. Jadi dari Ruqayyah hanya satu anak saja. Kemudian kemudian di tahun 2 Hijriah Ruqayyah wafat. Kemudian langsung menikahi atau dinikahkan dengan Ummu Kulsum. Belum sempat ada keturunan juga wafat. Jadi nggak lama usia pernikahan antara Utsman dengan Ummu Kulsum. Seperti itu, Dok. Jadi ya itu tadi salah satu cucu ya Rasulullah berarti ya Abdullah. Oke, Ustaz Matono. Ya. Uh, Mungkin ada dari hadirin atau kami izin bertanya lagi mungkin satu yang terakhir gitu. Tadi kan disampaikan adanya fitnah di masa kekhalifahan. Nah, pasti kan ada yang mencetuskan fitnah itu ya, dan berupa fitnah apa begitu. Sehingga umat muslim yang
sebelumnya kuat gitu. Ini kan masih dalam masa sahabat dan tabiin, termasuk generasi yang baik baik lah dibandingkan dengan kita maksudnya. Itu bisa terpecah begitu. Sedangkan termasuk generasi terbaik umat ini begitu. Nah, itu kira-kira pencetusnya itu bagaimana atau memang apa salah paham atau bagaimana? Saya sendiri tidak terlalu memahami dan mendalami itu, tapi ya keinginan tahu ini mulai ada keinginan tahu mungkin. Mohon ini informasi. Ya, eh, sepil aja mungkin dok ya, karena soalnya memang panjang ya, nggak sesederhana yang kita bayangkan memang. Memang awalnya saya juga dulu ternyata apa, dulu menganggap bahwa ini permasalahan apa sih sebenarnya. Siapa yang salah ya? Tetap kita berhusnuzon karena mereka semua orang-orang yang mulia, sahabat tabiin, kok bisa berselisih itu gimana ceritanya gitu. Tapi ternyata tidak sesederhana yang kita bayangkan permasalahannya. Tetapi ada satu kata kunci di sini adalah yang pertama adalah memang eh, permasalahan awal muncul itu ketika manuver perlawanan dari musuh Islam itu beralih yang semula dari militer itu menjadi non militer. Itu nanti keangkat kalau insya Allah nanti ketika di awal pemerintahan Utsman itu ya. Jadi musuh-musuh Islam itu yang dari Persia, dari Roma, para barisan sakit hati, para pemimpin-pemimpin yang itu sudah dilengsarkan mereka dolim-dolim semua ya. Itu kan mau melawan kaum muslimin dengan fisik sudah nggak bisa lagi. Akhirnya mereka bermanuver eh, dengan politik. Dengan politik meskipun bukan politik yang kuat ya, tetapi dengan menggunakan perangkat-perangkat yang ada di wilayah daerah Islam gitu ya. Menghembuskan banyak sekali eh, fitnah di situ, kemudian mereka semua yang orang-orang baru masuk Islam itu yang terpapar. Jadi kalau yang di sentralnya ya, gubernur, kemudian khalifahan di Madinah sebenarnya aman semua sebenarnya. Tapi yang terpapar itu adalah mereka yang baru masuk Islam, pemahamannya masih sebagian-sebagian, masih apa ya, terwarisi dengan mainstream berpikir spiritual yang sebelumnya, akhirnya terhasut oleh fitnah ini. Hanya mereka mengadukan ke pusat, ternyata di pusat Usman tahu bahwa ini tidak sesederhana yang dibayangkan. Jadi kalau ditanya dari mana, ya sebenarnya faktornya adalah sebenarnya dari eksternal. Eksternal dari salah satu yang paling terkenal adalah gerakan Sabaiyah, Abdullah bin Sabah itu ya, seorang Yahudi itu yang menghembuskan, tapi itu yang keangkat namanya. Ternyata juga di wilayah-wilayah lain memiliki pola yang sama dan akhirnya menjadi viral gerakannya itu. Dan itu mencoba untuk diklarifikasi ke pusat, ternyata permasalahannya tidak sesederhana yang dibayangkan. Dan itu yang pertama. Yang kedua adalah ada perbedaan pendapat. Sebenarnya hanya perbedaan pendapat saja gitu. Perbedaan pendapat terkait tentang bagaimana solusi terkait pembunuhan Utsman. Ada yang langsung kisos, itu Muawiyah ya. Itu nanti itu panjang lagi nanti. Kemudian ada yang nggak usah kisos, kita sedikit demi sedikit karena ini benang kusut harus diurai satu persatu. Itu versi Ali. Jadi perbedaan cara menyelesaikan permasalahan saja. Kalau Muawiyah pengen segera kisos, keluarganya Mu Utsman ya. Sedangkan Ali ingin dan kubunya Ali ingin satu persatu. Ini masalahnya kompleks banget, nggak bisa langsung kisos. Nah, akhirnya dimanfaatkan oleh orang-orang di luar Islam untuk ya nyiram minyak tanah, nyiram bensin gitu lah. Sehingga tersulut permasalahan yang lebih kompleks. Tapi in- luar biasanya selesai masalahnya. Permasalahannya selesai luar biasa. Selesainya di tangan ini ya, di era Muawiyah pada saat itu. Meskipun virusnya kita rasakan sampai sekarang kan hasilnya ya hasilnya kayak gerakan Syiah, gerakan Khawarij itu kan akibat dari tapi kan sekarang sudah berevolusi. Kalau boleh berkomentar sih sebenarnya Syiah itu bukan gerakan spiritual keagamaan tidak, itu gerakan politik, murni gerakan politik. Jadi akhirnya kan bisa membentuk sebuah daulah, membentuk sebuah gerakan bahkan sampai sekarang ya. Jadi bukan hanya bersifat ini saja
berupa konten spiritual atau konten keyakinan saja enggak. Tapi gerakannya gerakan politik pada saat itu. Ya sederhananya kayak itu dok. Jadi kompleks masalahnya memang nggak bisa kita Baik. generalisir. Oh ternyata yang salah ini. Oh nggak sederhana itu. Tapi yang jelas begitu banyak ini pelajaran di sini yang bisa kita ambil. Bagaimana para sahabat itu menyelesaikannya benar-benar dengan sangat elegan. Allah Ta'ala. Baik, Ustaz. Betul. Satu hal yang selalu saya catat dari guru kami, ya, artinya mungkin ya dari YouTube, dari seorang ibu ayahnya, beliau menyampaikan eh Sayyidina Ali itu sahabat Rasul, sedangkan Siti Aisyah juga istri Rasul, bahkan sahabat. Jadi sama-sama orang-orang yang pilihan gitu. Jadi memang yaitu memang kita tidak boleh menyalahkan salah satunya begitu guys, seperti yang tadi disampaikan oleh Ustaz. Namun mungkin agar kita sebagai umat Islam juga uh, mengerti sebenarnya kalau misalkan orang ada yang bertanya begitu, apalagi di sekitar kita ada yang terindikasi mengarah ke sana, itu kan kita paling tidak ada apa ya tameng gitu. Jadi sebenarnya itu duduk permasalahannya seperti apa. Mungkin itu yang terbersit aja sih. Mohon maaf kalau memang saya bertanya hal yang tidak perlu. Mungkin dari hadirin yang lain ada yang ingin berkomentar, bertanya. Apabila belum ada, mungkin karena keterbatasan waktu juga, mungkin kalau boleh eh, ada kesempatan Ustaz bisa membahas hal ini lebih detail ya, mungkin ada kesempatan sehingga kita bisa Insya Allah, ya. terbuka untuk dalam hal ini. Semoga Ustaz diberikan kesehatan, kesempatan ya. Semoga. Mohon untuk berkenan memimpin doa untuk menutup kajian pada pagi hari ini Ustaz Matur. Ya baik. Mohon izin ya para Bapak Ibu sekalian, muslim muslimat rahimakumullah, kita sempurnakan majelis kita pada pagi hari ini dengan berdoa. Um, Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. 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 Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wa syian wa shifaan min kulli da'in wa sifan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma atina nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbana fir lana dhunubana wa kafir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana ighfir lana dhunubana Rabbana fir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilna al-abrar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Betul sangat. Kita akhiri kajian pada pagi hari dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar dan doa kafar majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga selalu dalam hidayah dan naungan perlindungan dari Allah, Ustaz, Dr. Faisal Mahdi, dan seluruh Sama-sama hadirin dokter. keluarga. Amin. Untuk sangat izin kami akhiri. Ihdinas siratal mustaqim. Tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.